adalah penyampaian dakwah. Baik, langsung saja kepada Mbak Aidila, saya persilakan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran dan hadis. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Untuk hadisnya yaitu Al-Umar radhiyallahu anhu al-Qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh qala'ana alaina rajulun sadidun bayadid sayadi syadidun sawadid syabali la yura alaihi asarus safar wala ya'rifu minna ahad hatta jalasa ilan nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqata fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaqu qala fa akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqata qala fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak qala fa akhbirni Aisyah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili qala fa akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa antarul kufatal uratal ala syari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan summan zalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'ir qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allamukum dinakum rawahu Muslim. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata,
ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat." Demikianlah pembacaan Al-Quran yang tadi disampaikan oleh Mbak Aidillah. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian dakwah yang akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Kepada Mbak Ayu, dipersilahkan. Sebelum saya bacakan dakwah pada hari ini, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan dan kita bisa mengikuti mata kuliah agama pada hari ini. Izinkan saya membacakan dakwah untuk memudahkan pemahaman akan manifestasi Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim dalam meyakini Islam sebagai agamanya. Dan dalam batas pengakuan ini, seseorang sudah masuk dalam kategori selamat, tapi bukan selamat secara kafah sebelum melaksanakan rukun Islam secara kontinu, yang niat beribadahnya ditujukan kepada Allah dan cara beribadahnya mengikuti Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan alim ulama. Bagaimana dengan manifestasi iman? Jika disandingkan dengan antara Islam dan iman, maka akan mengerucut pada pemahaman bahwa rukun Islam yang dilaksanakan bersifat ibadah lahiriah yang dikemas dalam bentuk suatu keyakinan percaya atau meyakini adanya Allah. Muslim yang beriman, semua proses ibadah dilaksanakan secara tuntas karena meyakini bahwa perintah ibadah adalah perintah Allah. Muslim yang mukmin yang sangat yakin perbuatannya nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari pembalasan. Karena dia meyakini dunia akan hancur dengan datangnya hari kiamat. Setelah itu, saatnya hisab dan keadilan ditegakkan serta takdir baik dan buruk sebagai makhluk akan ditentukan. Ihsan merujuk pada kekhusyukan dalam beribadah, memperhatikan hak Allah dan menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya, serta keagungan dan kebesaran Allah selama menjalankan ibadah. Ihsan menjadi sikap paripurna dalam melaksanakan ibadah secara qalbu, dimanifestasikan dengan kekhusyukan dan secara kesadaran lahiriah seorang muslim dan mukmin, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam keadaan tanpa perlu adanya paksaan. Inilah yang membedakan level pengalaman Islam dan iman seseorang. Karena adanya sikap ihsan, orang yang sudah muslim maka akan menjadi hamba Allah yang lebih taat, ikhlas, peduli, dan mempunyai kesadaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi Allah.